Apridani langsung dari kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Rian. Antisipasi kebencanaan agar masyarakat lebih tanggap dan sadar lebih dini agar kerugian yang ditimbulkan oleh bencana bisa diminimalisasi. Inilah dialog tanggap bencana bersama RRI Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Pagi hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar dialog interaktif tanggap bencana yang pada pagi hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana kami akan membahas topik yang cukup menarik ya dalam penanggulangan bencana di Sumatera Selatan. Dan pada pagi menjelang siang hari ini kami mengajak Anda untuk berbincang-bincang juga mengenai tentang illegal logging, tantangan besar dalam pelestarian hutan. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan hadirkan dua narasumber yang sudah kami siapkan, dua narasumber istimewa yang akan berbicara tentang illegal logging di Sumatera Selatan. Dan sebelumnya kami akan perkenalkan dulu dua narasumber saya yang sudah bersedia hadir luar biasa pada pagi hari ini. Ada Pak Susilo Hartono, SHUT MSI, PLH Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Pak Susilo, selamat pagi. Apa kabar Pak? Pagi, alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Kemudian Pak Chandra Anugrah, Ketua Umum Kawali Sumatera Selatan, Koalisi Kawal Lingkungan Hidup Indonesia Lestari, atau biasa kita akrab sambil kita panggil ini Bung Capung. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Semoga hari ini kita gembira dan tersenyum. Ini walaupun topiknya agak sedikit berat, tapi kita santai saja ini ngobrolnya Pak Susilo, Pak Bung Capung. Kita bicara soal bagaimana illegal logging yang ada di Sumatera Selatan, tantangan besar dalam pelestarian hutan. Dan kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui dialog interaktif di line telepon yang sudah kami sediakan di 0813 6748 8599. Kami ulangi di 0813 6748 8599. Anda bisa menelpon, menyampaikan pesan WhatsApp atau juga memberikan komentar di kolom komentar YouTube kami yang sudah kami siarkan secara live streaming pada pagi menjelang siang hari ini. Langsung saja saya ingin ke Pak Susilo. Pak Susilo, kita bicara soal illegal logging Pak. Ya. Sebenarnya seperti apa kondisi illegal logging yang ada di Sumatera Selatan? Dan ini apakah memang sudah cukup penting untuk kita bicarakan terus atau memang masanya udah sedikit turun ini Pak Susilo? Baik Mas Rian, terima kasih. Jadi memang 5 tahun terakhir di Sumatera Selatan yang jelas illegal loggingnya berkurang ya dibanding dengan 15-20 tahun ke belakang, karena memang berbagai kondisi lah ya itu menyebabkan itu berkurang. Memang Sumatera Selatan ini menjadi bagian penting untuk bagaimana kita mengatasi illegal logging, karena memang illegal logging dulu, jadi tadi kita berbincang dengan Mas Capung sebentar, dilihatkan foto itu memang illegal logging yang paling marak itu sekitar mungkin 20 tahun ke belakang ya. Jadi karena memang pada saat itu 20-30 tahun ke belakang yang pada saat itu memang kayu sedang booming-boomingnya gitu kan. Tahun 90-an dan segala macam. Nah, sekarang ini mungkin kita menerima dampaknya ini sekarang. Yeah. Illegal logging yang terjadi sekarang. Kalau secara umum Sumatera Selatan semakin tahun semakin berkurang dengan berbagai alasan, dengan kita dari pemerintah semakin ketat, kemudian aturan-aturan semakin ditambah, kemudian bagaimana penjagaan dari aparat keamanan, dari kami Dinas Kehutanan, Polhut, TNI, Polri semakin dimasifkan. Dan juga memang kenyataannya memang kayunya semakin berkurang Mas Rian itu. Oke. Iya, jadi memang tutupan lahan kita perlu diakui memang, tapi ini sedang kita tingkatkan, sedang kita upayakan, karena memang yang namanya illegal logging ini berarti berasal dari kawasan hutan ya, harus kita bedakan dulu. Jadi illegal logging itu adalah
penebangan liar tanpa izin yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan, apa itu kawasan hutan? Kawasan hutan adalah kawasan lahan negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, yang diberi mandat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau sekarang menjadi Kementerian Kehutanan berarti ya. Nah itu yang menjadi fokus utamanya di Kementerian Kehutanan. Illegal logging berarti di dalam kawasan hutan. Kalau yang di luar kawasan hutan, mungkin di kebun masyarakat itu bukan illegal logging ya. Jadi bagaimana kita ada hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi fokus kita untuk bagaimana mencegah illegal logging. Itu Mas Rian. Ya, kalau dibilang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini jauh berkurang. Jauh berkurang bukan berarti tidak ada ya, Pak Susilo? Iya, jauh berkurang bukan berarti tidak ada. Ada spot-spot yang memang rawan ya. Yang kami pelajari atau kami amati memang yang kami selalu menjadi fokus perhatian kami itu adalah di spot-spot perbatasan Pak Mas Rian. Kalau kita di Musirawas ini perbatasan antara Musirawas dan Bengkulu, kemudian di Muba dan Jambi, nah, karena di situ ada Taman Nasional yang menjadi fokus. Walaupun Taman Nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam arti Kementerian Kehutanan, tetapi kita kan sebagai penanggung jawab kehutanan di provinsi kita terus berbuat aktif dengan melakukan beberapa sinergi dengan mereka, dengan Gakum, dengan TNI, dengan Polri. Fokus kita ada di sana, karena memang Taman Nasional itu menjadi di buffer zone untuk menjadi pelindung bagi yang tumbuhan, satwa, kemudian biodiversity dan lain di sana yang kita harus jaga gitu. Fokusnya di situ, karena memang kalau hutan produksi dan hutan lindung yang ada di Sumsel, hutan produksi sebagian besar sekarang sudah ada pengembang izinnya, yaitu PPPH, kalau dulu itu disebut HTI. Nah, begitu juga dengan hutan lindung kita ada yang di sepanjang Lahat, di sepanjang Pagar Alam itu memang kondisinya juga memang jadi fokus juga, tetapi karena memang sudah tutupannya agak berkurang di sana, memang jadi kita sekarang di sana fokusnya adalah rehabilitasi. Di hutan lindung kita yang di Sumsel, di Lahat, di Pagar Alam, di Oku itu ada fokusnya adalah rehabilitasi bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan gitu, Mas Rian. Ya, tadi Pak Susilo bilang bahwa jauh berkurang karena memang kayunya sudah tidak ada lagi, Pak. Ini memang kondisinya memang seburuk itu sekarang, Pak. Kalau di Taman Nasional itu masih ada ya, karena Taman Nasional kan memang tidak untuk diberikan izin pengelolaan, karena itu memang menjadi habitat satwa, kemudian untuk biodiversity dan lain-lain. Tapi kalau yang di hutan lindung dan hutan produksi itu ada kita izin HTI. Sekarang produknya kan mereka memproduk kayu untuk pulp ya. Secara daur. Jadi 4 tahun sekali ditebang untuk digunakan untuk di pabrik kertas. Sementara di hutan lindung tutupannya memang sekarang harus kita akui, di hutan lindung yang jadi utama kita memang sudah tutupannya berkurang. Jadi makanya fokus Kementerian Kehutanan di hutan lindung yang ada di atas di Pagar Alam itu adalah rehabilitasi. Memang seperti itu, Mas Rian. Dan itu terus kita lakukan rehabilitasi. Iya, rehabilitasi atau reboisasi. Ya. Baik, saya ingin ke Bung Capung. Bung Capung, kalau disampaikan tadi Dinas Kehutanan mengatakan ini kasusnya sudah jauh berkurang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Catatan dari Kawali sendiri seperti apa, Bung? Ya, Mas Rian, kalau kita mau bicara jujur, sebenarnya kalau berkurang iya, karena terakhir itu 2019 kebakaran hutan cukup jadi langganan di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga memang kalau bicara wilayah tutupan hutannya itu berkurang, mungkin berkurang. Tetapi jumlah illegal logging yang menurut kami yang saat ini ada di lapangan cukup tinggi. Contohnya di Batanghari Leko itu banyak sawmill. Ya. Belum lagi sawmill ilegal sepanjang Pangkalan Balai. Ya, dari mana asal kayunya? Jadi kalau kita mau bicara jumlah hutannya berkurang, iya, itu pun dikonversi menjadi program perhutanan sosial, Pak ya. Ya, sehingga akhirnya kelihatan itu berapa pelepasan kawasan hutan yang memang dianggap sudah banyak penduduknya dijadikan kawasan perhutanan sosial. Tapi kalau untuk bicara illegal logging, menurut kami masih tinggi. Oke. Ya, di Cengal itu di kawasan hutannya itu cukup tinggi karena kayu-kayu bulatnya masih kayak meja-meja ini yang sampai di sawmillnya. Entah sawmillnya itu punya skau atau
SVLK segala macam yang memang berkaitan dengan surat menyuratnya. Terus lagi di daerah Batanghari Lekoh dan sekarang ini lagi tinggi-tingginya sebenarnya Pak, itu di daerah Muratara. Perbatasan antara dengan Jambi. ya apa tuh wilayah Pulau Kida, terus lagi sekitarnya itu cukup tinggi sekarang. Contohnya ada gini Mas Rian, ketika banjir berapa banyak jembatan yang hilang. Berarti kan memang wilayah tersebut tidak tertata lagi gitu loh. Oke. Ya, dan wilayah sana memang perbatasan itu banyak dikonversi menjadi perkebunan sawit, sehingga akhirnya kawasan hutan itu tetap ada memang di kawasan-kawasan tertentu ya. Dan kami sering ketemu juga dengan kawan-kawan Polhut yang memang rajin turun. Tapi kan apa daya lah Polhut dibanding dengan jumlah intensitas masyarakat yang tinggi melakukan logging tadi. Dan bos-bosnya itu sudah nunggu-nunggu semua di pinggir jalan. Itu menurut hasil investigasi dari Kawali ya selama hampir 4 tahun ini gitu loh. Nah, kami kan juga jalan lagi, terutama di daerah Batanghari Lekoh itu cukup tinggi Pak. Karena di situ ada illegal drilling, ada perusahaan tambang-tambang besar, sehingga akhirnya kawasan itu benar-benar tergerus ya. Baik. Begitu Mas Rian. Baik, itu yang terjadi hari ini ya? Ya betul. Nah, ini menjadi juga pertanyaan Pak Susilo. Kalau tadi juga disampaikan Bung Capung, ini memang masih ada ya, praktek-praktek itu masih ada sebenarnya. Sebenarnya apa yang menjadi kendala kita terbesar untuk bisa ya mengeliminir lah praktek-praktek seperti itu Pak Susilo? Baik, seperti saya bilang di awal tadi bahwa fokus kami memang sekarang untuk illegal logging ya. Untuk illegal logging itu ke perbatasan-perbatasan karena kita sudah ketahui kita sinyalir di perbatasan Muba dan Jambi, perbatasan Musirawas Utara dan Bengkulu. Nah itu yang memang di sana ada Taman Nasional. Di sini juga Taman Nasional Kerja Sebelat, di sana di Muba dan Jambi ada Taman Nasional Bukit Barisan yang memang kondisinya lebih masih banyak berkayu, masih banyak karena itu Taman Nasional dan tidak untuk dieksploitasi. Kendalanya adalah memang seperti dibilang Mas Cipung tadi bahwa memang personil kami itu kurang, tapi memang itu sebenarnya tidak harus menjadi kendala karena kita bisa berkolaborasi dengan aparat TNI, Polri, karena memang kita harus melibatkan beberapa stakeholder terkait karena memang seperti kemarin kan Pak Menteri Kehutanan yang baru Pak Raja Juli baru dilantik, beliau langsung sowan ke Panglima, sowan ke Kapolri, itu untuk bagaimana meningkatkan sinergitas antara aparat kami di kementerian maupun di daerah untuk menanggulangi illegal logging. Memang tadi personil kurang, kemudian karena memang kalau boleh tahu berapa personil Polhut kita Pak? Polhut kita sekarang ada 30-an kurang lebih, 30-an. 30-an? Iya, itu mencakup. Mengcover, iya. Berapa? Iya, beberapa. Bukan. Mengcover kalau kewenangan kami kan ada di hutan lindung dan hutan produksi ya. Hutan lindung itu ada sekitar 2 juta hektar. 2 juta hektar, iya. di cover 30. Makanya itu kita sudah mencoba untuk mencari terobosan-terobosan untuk bagaimana merekrut personil baru. Tetapi itu sebenarnya bukan kita ada di sini ada Gakum juga ya, Balai Penegakan Hukum dari Kementerian yang mereka juga siap mensupport kita untuk bagaimana melakukan koordinasi. Memang yang daerah-daerah tadi harus kita sering lakukan patroli, sering lakukan kita kolaborasi dengan TNI dan Polri untuk bagaimana mengurangi. Tapi begini, kalau tadi dibilang Mas Cipung soal sawmill, sebenarnya memang itu jadi tantangan juga. Karena terus terang kita sebenarnya pemerintah di Kementerian Kehutanan sudah mengeluarkan beberapa regulasi. Tadi sudah disebutkan sistem verifikasi legalitas kayu. Itu sawmill harus mempunyai itu sebenarnya dari mereka yang dinilai oleh lembaga independen. Bagaimana mereka harus menyediakan atau mengambil bahan baku yang legal. Dengan adanya COSK itu berketahuan bahwa bahan baku mereka legal apa tidak. Kalau tidak kan pasti akan kita tindak. Memang tantangan juga itu memang karena spotnya jauh-jauh itu tadi karena memang kita untuk melakukan monitoring terbatas. Mungkin ada ada jalan-jalan tikus segala macam. Sebenarnya kalau dari udara tuh bisa terlihat ya. Kalau memang ini, tapi memang untuk menuju ke lokasi itu ada kendala sendiri banyak ditemui tantangan lah gitu. Itu Mas Rian. Salah satu caranya tadi dengan melakukan sinergi dengan aparat penegak hukum.
sejauh ini Ya. bagaimana upaya sinergi kita Pak Susilo? Kita sering beberapa kali diminta bantuan oleh Polda, oleh ini untuk turun bersama-sama ketika ada mereka anggap itu sebagai target untuk bagaimana kita melihat yang penting asal bahan bakunya apakah dari kawasan hutan apakah dari luar kawasan hutan. Itu. Baik. Kita tahan sebentar Pak Susilo karena ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita coba tahan dulu. Selamat pagi. Baik, RRI selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak Pak? Rian ya. Dengan siapa di mana Pak? Ya, selamat pagi RRI. Ini Pak, ini dengan Tommy di Lahat. Pak Tommy di Lahat. Baik, silakan Iya, Pak Tommy. iya, Ada Pak Susilo, ada Bung Capung di sini. Silakan Pak Tommy. Iya, selamat pagi juga buat bapak-bapak kedua narasumber Pak Apung dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Susilo Pak, Kepala Dinas Pak Kehutanan Susilo, Sumatera ya. Selatan. Ya, selamat pagi Pak. Ini saya mau bertanya ini Pak. Apakah benar dengan ada terjadinya pengunduran hutan atau hutan-hutan yang banyak ditebang itu sungai menjadi dangkal itu Pak. Ini saya lihat sendiri di mata kepalanya di daerah Muara Enim itu di Desa Ulang Bandung gitu. Itu sungainya sekarang udah dangkal gitu. Yang dulunya sungai itu besar itu kan dalam, sekarang udah dangkal gitu Pak. Karena mungkin kurangnya resapan air dan segala macam itu Pak. Itu aja itu Pak, itu kedua narasumber. Baik. Buat Riannya terima kasih ya, selamat siang itu, bukan pagi tadi ya. Baik, Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Tommy di Lahat. Di belakang Pak Tommy kami masih tunggu partisipasi Anda pendengar di 0813 6748 8599. Pertanyaan dari Pak Tommy ya. Ini penebangan hutan ataupun penggundulan ini apakah berdampak kepada sungai Pak? Karena di sana di Lahat kabarnya sungai-sungai sudah semakin dangkal ya. Contohnya tadi di kawasan Muara Enim ya tadi ya sempat disampaikan oleh Pak Tommy. Mungkin bisa ditanggapi Pak Susilo. Baik, terima kasih Pak Tommy ini. Salam kenal dengan Pak Tommy dari Lahat ya. Terima kasih pertanyaan. Jadi memang tentu saja sangat berdampak ya karena begitu kita melakukan penebangan pohon sehingga tutupannya pasti hilang ya, tutupan suatu areal hilang. Jika terjadi hujan, maka air itu langsung mengalir ke permukaan. Tidak lagi ditahan oleh tegakan atau tutupan pohon itu. Biasanya kalau kita ada tegakan, tegakan pohon, ketika ada hujan, itu air diserap oleh akar pohon, disimpan, ditampung. Maka itu ketika tegakan pohon tidak lagi, maka air langsung mengalir dengan membawa material-material yang ada, pasir, tanah ke dalam. Tujuannya pasti ke sungai yang lebih rendah kan. Nah itu yang menyebabkan memang sungai menjadi dangkal pasti ada pengaruh. Pasti ada Sangat pengaruhnya. besar ya. Oke, ini sudah terjadi di mana saja Pak? Kalau tadi Pak Susilo bilang seharusnya yang saat ini terjadi adalah dampak dari 20 tahun lalu. Ini spot-spotnya yang terjadi ini apakah sudah dipetakan di mana saja terjadi kerusakan-kerusakan seperti ini? Iya, tadi seperti di Lahat memang pasti itu ya, karena memang tapi di Lahat, di Musirawas tadi Musirawas Utara disebutkan Mas Cipung itu sudah ada mulai terlihat. Karena air kemarin terjadi banjir di Oku juga ya, tahun kemarin ya, itu pasti terdampak juga. Karena Oku itu kan memang daerah tangkapan air ya, daerah tangkapan air ulu istilahnya. Nah begitu ulunya banjir itu kan berarti ada sesuatu yang salah, ada something wrong dengan dasnya daerah sungainya kan. Berarti daerah ulunya sudah ada yang salah itu. Makanya kita giatkan Kementerian Kehutanan memang menanam, tapi kan dampak penanaman ini tidak langsung bisa serta-merta. Karena kita menanam itu kan harus kita pelihara, harus kita jaga supaya bisa tumbuh. Dan juga ada di situ ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan kopi, itu harus kita kolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat mau terlibat menanam, tetapi tidak mengganggu kopinya kan, karena gitu. Itulah tadi dengan izin perhutanan sosial, dengan pola-pola rehabilitasi yang lebih familiar dengan masyarakat, dengan agroforestry. Nah, tapi nanti dampaknya tidak bisa langsung kita rasakan. Memang kita pohon itu tentu mempunyai pertumbuhan. Nanti kita kira umur 5 tahun atau umur 5 tahun ke atas baru kita bisa lihat di citra bahwa itu tegakannya atau tutupan lahannya sudah mulai bertambah dengan adanya kegiatan rehabilitasi. Gitu Mas. Iya, artinya memang tidak bisa dirasakan secara instan bagaimana upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan, tapi memang sudah itu kan karena kewenangan rehabilitasi atau rehabilitasi di kawasan hutan kewenangan kementerian melalui
rekan kita ada di sebelah kami, kantor sebelah kami ini BPDAS namanya. Ya. Nah, mereka yang melakukan. Kalau di Dinas Kehutanan kan melakukan rehabilitasi, kewenangannya ada di luar kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat. Termasuk juga dari unsur-unsur masyarakat seperti kawali. Kita juga akan tanya nanti peran kawali seperti apa ya untuk seperti ini. Tapi ditahan dulu pendengar, kami akan jeda sejenak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain. Kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan, membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar. Pohon yang bagian atasnya terbakar, dalam perkembangannya api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantung asap, dengan pembakaran yang tidak menyala sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Kebakaran hutan lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Tanggap Bencana pada pagi jelang siang hari ini, illegal logging, tantangan besar dalam pelestarian hutan. Masih dalam perbincangan bersama dua narasumber kami, Pak Susilo Hartono dan juga Pak Chandra Anugrah ataupun Bung Capung. Saya ingin ke Bung Capung sekarang. Bung, kalau kita lihat tadi permasalahannya tidak sederhana ya untuk illegal logging ini. Selain masalah lingkungan, ini juga ada masalah sosial di dalamnya, di mana banyak masyarakat yang juga bergantung kepada alam untuk menghidupi kehidupan mereka. Sejauh ini apa peran kawali untuk mungkin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka untuk bisa menggantungkan ekonominya, tapi juga bisa seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan lingkungan. Bung Japung, silakan. Kalau kawali memang di 2019, itu dari 2014 itu sudah mendorong namanya ketika Presiden menerapkan pengelolaan kawasan itu menjadi kawasan perhutanan sosial. Di situ kami melihat bahwa masyarakat akan punya aset produksi. Karena memang perhutanan sosial ini adalah mengambil wilayah hutan yang dilepas oleh kementerian yang memang setiap tahun Pak ya, setiap tahun ada kawasan yang dilepas dan itu dikelola oleh masyarakat. Tapi masyarakat itu mendapat hak mengelola, bukan hak memiliki. Hak mengelolanya itu selama 35 tahun, 1 kakak itu kalau nggak salah 5 hektar Mas. Nah, itu kan menurut kita untuk masyarakat yang di kawasan paling ujung wilayah kabupaten itu kan sangat berguna gitu loh. Mereka bisa menentukan corak produksi sendiri, segala macam. Karena memang ketika kawasan itu sudah dibuka oleh masyarakat lewat illegal loggingnya, kawasan itu kan akan terbuka. Kalau nggak terbuka ada 2 pilihan, dijual oleh ke pabrik untuk pembukaan perkebunan sawit atau dikelola oleh masyarakat. Nah itulah nilainya kami melihat kawali mendorong ketika Presiden kita kemarin mencanangkan 1 juta hektar untuk perhutanan sosial, di situ gitu, kami mendorong di situ. Untuk kawasan Moratara itu hampir di setiap desa
itu mendapat beberapa perluasan kawasan. Contohnya di Lubuk Umbung itu ada sekitar 40 hektar. Jadi kami bekerja sama dengan Pak desanya, Pak tolong pilih masyarakat yang benar-benar ekonominya rendah. Ya, ada prasyarat Mas, itu tuh. Corak produksinya tinggal pilih, mau nanam kopi kah atau mau nanam apakah, yang penting dia tidak boleh menanam sawit, pohon sawit, karena sawit itu bukan hutan, bukan komoditi gitu jenisnya. Nah, dan kami juga melihat sepanjang perjalanan kami dari 2019 sampai dengan 2024 ini, kawasan-kawasan yang memang menjadi bumper zone itu mulai berkurang. Ya, dan alhamdulillah di kawasan wilayah Muara Enim, Pagar Alam itu banyak didorong oleh kawan-kawan NGO yang lain untuk membuka demplot. Demplot dengan ciri khas tertentu, misalnya kopi, komoditi, dan akhirnya alhamdulillah kawasan-kawasan hutan yang tadi mulai kosong itu sudah mulai ada demplot-demplotnya. Mungkin seperti itu yang bisa kami lakukan untuk negara ini gitu. Tapi itu mereka terus dikawal ya? Dikawal, dimonitoring. Monitoring. Karena program itu kalau menurut kami panjangnya 35 tahun. Mungkin buat 3 generasi cukup lah itu. Kalau memang benar-benar mereka mengelola lahannya dengan baik. Ya, yang jadi pertanyaannya adalah konsisten Pak Susilo. Mereka konsisten tidak untuk menjalankan ini? Ini 35 tahun, waktu yang panjang. Ya. Mungkin 1, 2, atau 5 tahun ini bisa berjalan. Ya. Selanjutnya mungkin bisa juga ada godaan-godaan lainnya ya. Untuk dari pihak korporasi misalnya untuk mengelola lahan mereka. Seperti apa pengawalan yang akan kita lakukan Pak Susilo? Terima kasih. Jadi kita masih tadi kolaborasi antara pemerintah, karena pemerintah kan tidak mungkin melaksanakan suatu program itu berhasil tanpa didukung oleh pihak lain, termasuk dari NGO, dari Kawali, dari yang lain-lain. Tapi perlu saya sampaikan di sini, mungkin meluruskan dari Mas Cipung tadi, bahwa kalau perhutanan sosial itu statusnya masih kawasan hutan, tidak dilepaskan. Jadi masih punya negara? Masih punya negara, hanya masyarakat dikasih akses legal. Untuk mengelola saja ya Pak? Betul, mengelola. Maaf. Jadi masyarakat dikasih akses legal mengelola untuk bagaimana selama 35 tahun, tentu dengan pendampingan dari pemerintah dan NGO. Oke. Nah, ini dari pihak Kawali melihat ini sejauh ini seperti apa? Apakah ini sudah mulai terlihat dampaknya secara ekonomis dan juga secara lingkungan? Ini apakah mulai terlihat dampaknya? Ya. Untuk petani-petani yang mempunyai komoditi kopi sekarang lagi panen karena harga kopi lagi tinggi-tinggi untuk robusta ya, tidak untuk arabica dan liberica. Nah, makanya kami berharap corak produksi ini juga tentu tidak akan sama. Kawasan pegunungan di Muara Enim dan Pagar Alam tidak akan sama dengan kawasan di Muratara, Musirawas dan Muba, akan berbeda. Makanya ketika kami mendorong itu atas kesadaran dari masyarakat sendiri menentukan corak produksinya. Jadi mereka punya tanggung jawab atas apa pilihan mereka gitu loh. Sehingga ketika itu didorong, dimonitoring, masyarakat kita tidak punya lagi beban. Karena ketika kan Bapak sendiri yang menentukan corak produksinya dan Bapak sendiri yang tahu apa yang menjadi kebutuhan di desa tersebut gitu loh Mas. Baik. Ya, kita tidak berangan-angan, tapi kita bagaimana menyelamatkan hutan tadi ya dengan seperti itu. Kalau akhirnya itu dicaplok oleh HGU dan segala macam, tidak akan. Karena masyarakat terikat dengan perjanjian. Mereka cuma punya hak mengelola, bukan hak memiliki. Jadi kalau nanti kita tidak pengen masyarakat tergoda ya tawaran-tawaran itu, karena memang ada jelas pembagian sertifikatnya pun sertifikat hak mengelola bukan hak memiliki, ya bukan gitu ya Pak ya. Nah ini juga menjadi hal yang menarik kalau kita bicara bagaimana mengelola kawasan hutan negara untuk kepentingan masyarakat. Tentu yang menjadi pertanyaan apakah ini dikelola dengan memperhatikan nilai-nilai pelestarian lingkungan. Kalau tidak dikhawatirkan tentunya juga akan membawa dampak terhadap lingkungan yang kita rasakan sekarang. Bagaimana memastikan mereka tetap memperhatikan nilai-nilai pelestarian lingkungan Pak Susilo? Ya, jadi memang karena itu kawasan hutan tentunya bagaimana kita seperti Mas yang tadi bilang bahwa kelestarian hutan tetap dijaga. Jadi begitu mereka mendapatkan akses legal dari Kementerian Kehutanan, dari pemerintah, itu segera pada saat itu dilakukan pendampingan. Jadi memang
mereka harus menyusun namanya rencana kerja perhutanan sosial selama 10 tahun. Kemudian diturunkan dengan rencana kerja tahunannya, dibuat RKT-nya. Jadi mereka ada membuat zona-zona, ada zona produksi, zona lindung. Tentunya zona produksi seperti dibilang Mas Cipung tadi, di situ ada kopi, tetapi juga kopi tentu dikombinasi dengan tanaman kehutanan dengan sistem agroforestry. Karena kalau tutupannya kopi kan masih riskan juga karena itu adalah di hutan lindung. Maka dikombinasi dengan tutupan kehutanan seperti yang mereka minati seperti jengkol, kemudian petai, mangga, durian, yang lain-lain itu MPTS yang mereka nanti kemudian juga akan menikmati hasilnya. Kemudian ada zona lindung. Nah, zona lindung tentunya mungkin ada sungai, ada itu mereka buat sendiri di situ. Di situ mereka melakukan penanaman jenis endemik, jenis-jenis yang khas Sumsel misalnya apa yang di situ di khas mereka tanam di situ. Nah, dari RKT dan setiap ini kita evaluasi bagaimana melakukan pendampingan. Mereka harus mengembangkan namanya KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Mereka harus punya produk. Nah, dengan produk inilah yang diharapkan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada saatnya nanti pun ini sekarang lagi gencar-gencarnya dengan nilai ekonomi karbon. Nah, ini nilai ekonomi karbon suatu hal yang baru. Ini investor banyak berminat nih dengan perhutanan sosial nih karena mereka mau melihat apa namanya nilai ekonomi karbon dalam suatu izin perhutanan sosial. Maka jika itu memulai potensi, mereka berminat nih menginvestasi bagaimana nanti bisa menjual karbonnya melalui izin perhutanan sosial, gitu Mas. Investor ini boleh masyarakat atau juga terbuka untuk perusahaan? Yang mana? Untuk karbon. Oh, karbon karena itu di izin PS masyarakat. Masyarakat. Ya, jadi investor hanya bersifat off-taker membantu masyarakat mengelola arealnya, menanam, meningkatkan tutupan dengan tetap memberikan produk hasil yang apa di situ khas. Kopi kah, apakah itu madu kah, nah itu. Tetapi nanti pada suatu saat dihitung, ternyata tutupannya sudah meningkat. Nah di situ lihat ada perdagangan karbonnya di situ. Peluang ini apakah sudah ditangkap oleh masyarakat kita, Pak? Sudah. Ada beberapa yang kami kemarin diundang ke beberapa kegiatan untuk sosialisasi. Mereka sudah mulai kita persiapkan untuk menyusun dokumen rancangan aksi mitigasi. Nah, itu keren kan? Sekarang karbon sudah bukan hal yang dihayal lagi. Oh, perdagangan karbon seperti apa sih? Jadi masyarakat perhutanan sosial kita sekarang sudah diperkenalkan dengan tidak mengganggu produksi mereka, dengan tidak mengganggu, tetapi mereka harus meningkatkan tutupan lahan dengan tata kelola yang baik. Tapi secara ekonomis tentu returnnya agak memakan waktu yang lebih lama ya? Iya, betul. Berapa tahun biasanya tuh? Nanti ada evaluasi setiap 5 tahun, adakah peningkatan tutupan lahan? Jika ada peningkatan tutupan lahan, maka di situ ada serapan karbon. Serapannya itu dinilai oleh investor. Baik. Saya ingin ke Bung Capung, kalau kita lihat tadi ini sebenarnya cukup menjanjikan ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, Dinas Kehutanan dan juga melalui berbagai macam programnya ya. Tapi tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi di situ. Tapi kita tahan dulu, kita akan coba sapa dulu penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Herman di Ogan Ilir, Pak. Pak Herman di Ogan Ilir, silakan Pak Herman. Ada Pak Susilo, ada Bung Capung di sini, Pak Herman. Ya, terima kasih. Ini bahasannya sangat menarik sekali pagi ini ya, tentang pembalakan liar atau illegal logging ini. Untuk menindak illegal logging yang terjadi di banyak wilayah di Sumsel ini ya, kalau kita tidak menutup mata, tadi disebutkan di Muratara itu lagi tingginya, itu betul ya, saya punya keluarga di sana yang tinggal daerah sana yang menjadi saksi juga banyak illegal logging yang itu dibawa pakai sungai itu Pak, malah Pak. Jadi kayu-kayunya dibawa ke sungai itu. Ini miris sekali sebetulnya gitu. Jadi itu saja mungkin, terima kasih RRI. Selamat Baik, terima pagi. kasih Pak Herman di Oki tadi ya. Baik, di belakang Pak Herman kami masih tunggu partisipasi Anda pendengar di 0813 6748 8599 atau juga melalui pesan singkat di WhatsApp di nomor yang sama dan juga di kolom komentar YouTube kami. Baik, Pak Herman tadi, Pak Susilo, yang menjadi pertanyaan adalah kembali lagi ke topik awal ya, kita back to topic sepertinya untuk illegal logging, pembalakan liar. Sebagai orang yang tinggal langsung di sana, punya keluarga di sana, melihat langsung bagaimana praktek-praktek ini terjadi, ini menjadi suatu keresahan, Pak Susilo. Penegakan hukumnya seperti apa? Penindakannya seperti apa?
Kita bicara soal angka dulu, Pak. Apakah sudah banyak kasus-kasus yang kemudian terungkap dan juga terselesaikan secara hukum untuk illegal logging ini, Pak Susilo? Ya, memang harus dilakukan tindakannya tegas ya, karena undang-undang sudah mengatur itu. Mohon maaf. Baik itu Undang-Undang 41, Undang-Undang 18 tentang pencegahan pengerusakan hutan, itu sudah jelas tegas ya hukumannya, sangat berat. Dari beberapa kasus yang ada itu memang sudah kita tindak lanjuti, seperti yang ada di kemarin, udah beberapa waktu lalu di Muba memang sudah sampai ke penindakan yang di Muba itu memang pelakunya melarikan diri, Pak. Jadi memang kita hanya barang buktinya kita temukan, tapi pelakunya itu melarikan diri. Kemudian ada beberapa juga yang illegal logging dengan memasukkan alat berat, itu kita tindak juga. Ada beberapa gitu udah sekarang ada, kalau nggak salah ada 2 dalam proses untuk bagaimana kita masukkan ke meja hijau agar mendapatkan sanksi, dan alat beratnya kita sita. Itu di daerah mana, Pak Susilo? Satu di Oki, satu di Muba. Satu di Oki. Yang Muba tuh udah pidana itu malah. Sudah diputuskan. Sudah vonis? Iya, sudah vonis. Oke. Ini dampaknya kan luar biasa, Pak ya, untuk pembalakan liar ini terhadap lingkungan. Bagaimana ini kemudian bisa berdampak terhadap kebencanaan tentunya, bencana alam, banjir, misalnya tanah longsor dan lain sebagainya. Dari data yang dimiliki Dinas Kehutanan, berapa besar mungkin hutan kita yang terdampak terhadap illegal logging ini, Pak Susilo? Seperti saya bilang tadi bahwa sekarang illegal loggingnya bergerak ke perbatasan-perbatasan ya, karena situ ada Taman Nasional di Jambi, di Muratara dan Bengkulu. Kalau di Sumsel sendiri memang tutupan lahannya untuk yang istilahnya hutan primer sudah tidak ada lagi. Hutan primer di Sumsel sudah tidak lagi, kebanyakan hanya hutan-hutan sekunder yang memang itu sudah dikelola oleh beberapa perusahaan. Jadi hutan primernya kebanyakan adalah di Taman Nasional. Tentunya kita berkolaborasi dengan kementerian, ada Gakum, patroli bersama, itulah menjadi langkah yang efektif. Secara berkala kita bersama di daerah perbatasan, baik antara Sumsel dengan Jambi, Sumsel dengan Bengkulu. Memang situ memang tantangannya sangat berat tadi karena kurangnya personil, kemudian yang lain-lain itu memang. Tapi secara berkala kita adakan koordinasi patroli bersama antara kita Gakum dengan TNI dan Polri. Tapi kalau kita lihat dari hasil mungkin kita bilang ini kejahatan ya Pak ya, illegal logging ya. Kejahatan yang dilakukan sejak puluhan tahun lalu, bahkan 20 tahun lalu, dan dampaknya masih terasa sampai dengan saat ini. Kalau kita persentase lahan yang mungkin terdampak dari hasil kejahatan itu berapa banyak, Pak Susilo? Persentase mungkin angka pasti tidak pasti, karena saya belum punya data itu ya, karena memang begitu ada illegal logging kita tindak, kemudian ada pengaruhnya misalnya di hutan lindung, itu kita lakukan rehabilitasi kan gitu. Untuk yang mungkin nanti kita cari datanya di Taman Nasional sudah berapa dampaknya, mungkin sih itu udah besar lah itu. Jadi memang pengaruhnya terbukti dengan adanya konflik satwa antara masyarakat dan satwa, itu kan indikator juga bagaimana rumah satwa gajah harimau itu udah mulai terganggu dan sehingga turun ke pemukiman gitu. Baik. Kalau saya belum dapat jawabannya dari Pak Susilo, saya ingin ke Bung Capung dulu yang sudah ini setiap mungkin sudah paling rutin ya ke lapangan ya. Bagaimana Bung Capung dari pihak Kawali melihat kerusakan yang terjadi, dampak yang terjadi akibat illegal logging, pembalakan liar di Sumatera Selatan itu sebenarnya separah apa sih, Pak? Ya. Jadi kalau kita bicara illegal logging dan beralih fungsinya lahan tersebut, ya memang terjadi besar-besaran sekarang. Iya. Dengan adanya 200 industri yang ada di Sumsel, industri tambang, belum lagi ada sekitar 100-an industri sawit, tentu akan menggerus kawasan-kawasan. Contoh ketika gini, ada 982 hektar di kawasan Muratara, itu hampir 50% dikuasai oleh industri ekstraktif tambang dan kawasan sawit. Yang tadinya itu adalah kawasan hutan. Kawasan hutan, ya. Terus lagi kalau bicara wilayah perubahan nyata,
Nah, kalau tahun kalau di atas 2000-an kita jalan ke Muratara itu masih enak. Kalau sekarang udah berubah. Apalagi di kawasan Muba. Muba itu sudah hampir terbuka semua itu tuh kawasannya. Ya, mungkin sekitar kalau wilayah kita ini kan 2 juta Pak kawasannya. Mungkin sekitar 500 ribuan mungkin yang ini masih kawasan yang terbuka itu sudah 200 ribuan. Belum lagi industri sawit, tambang, jalan tambang. Belum lagi illegal drillingnya, semua akan menggerus wilayah-wilayah tersebut gitu loh. Makanya ketika sekarang kita lagi mendorong pembatasan wilayah HGU-nya, tidak lagi boleh mencaplok, tidak boleh lagi menambah segala macam. Baik. Bahkan yang sudah ada ditutup. Dari catatan Kawali, berapa persen kira-kira hutan Sumatera Selatan ini yang memang masih membutuhkan penghijauan akibat pembalakan liar ini? Kalau kita bicara penghijauan itu akan butuh waktu. Tapi menjadikan kawasan itu menjadi kawasannya produktif, iya. Tapi untuk masyarakat ya, tentunya. Mungkin tinggal 40% lagi lah. Tinggal 40% lagi ya. Silakan jalanlah kawan-kawan. Contoh hari ini semalam di kawasan Lahat tuh banjir lagi. Itu jelas bahwa di muaranya itu sudah kosong, di hulunya itu sudah kosong. Ya, di mana di daerah Jarai itu ada sebuah perbukitan, mungkin kawasan lindung, tapi bunyi sinsonya kenceng nian. Itu antara ada dan tiada ya, ya. Tapi bunyinya terdengar sampai ke bawah. Pak Susilo, ini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan juga apabila pembalakan liar ataupun penggundulan hutan ini yang terjadi di hulu. Ya, ini tentu dampaknya akan lebih besar ya kepada masyarakat ya, karena akan merusak keseimbangan ekosistem alam di sana. Dan juga ancaman banjir tentu akan menjadi semakin besar. Apakah ada prioritas, program-program prioritas yang mungkin disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk bisa paling tidak menyelamatkan bagian hulunya supaya bagian hilirnya juga tidak begitu terdampak pada saat terjadi bencana seperti itu, Pak Susilo? Ya, jadi memang yang pertama jelas karena sudah dikatakan tadi tingkat tutupan lahan sangat berkurang, pasti kita harus lakukan rehabilitasi, namanya rehabilitasi lahan. Rehabilitasi hutan itu yang dilakukan oleh kementerian, kawan-kawan dari BPDAS itu secara masif. Beberapa tahun terakhir ini memang sudah menjadi, sejak zaman periode Pak Jokowi itu sudah jadi target prioritas nasional. Jadi untuk merehabilitasi, kami pun beberapa kali mengusulkan untuk bagaimana kementerian bisa merehabilitasi daerah-daerah yang memang rawan seperti Lahat, Pagar Alam, Petawang, Oku. Dan itu memang sekarang sudah dilakukan dengan juga melibatkan pihak-pihak tadi yang di pertambangan ada izin pinjam pakainya, mereka juga diwajibkan melakukan rehabilitasi das namanya. Di beberapa spot sudah kita lakukan. Nah, khusus untuk masyarakat tadi diberi akses legal perhutanan sosial dengan tentunya kita tetap melakukan beberapa kali atau sering atau secara berkala sosialisasi, patroli. Ya. Tapi memang ada mungkin karena ada oknum kita bilang oknum pengusaha, oknum yang punya sawmill yang kira-kira mungkin lebih mementingkan diri sendiri atau serakah lah, tidak mementingkan orang banyak. Jadi memang mereka secara membabi buta menebang, mengambil kayu dengan tidak mementingkan lingkungan. Tapi dampaknya memang tidak hanya di hulu, sampai ke hilir kan dampaknya. Seperti tahun kemarin ada di Oku itu udah banjir, di Batu Raja banjir itu kan sudah sesuatu yang salah. Mereka daerah hulu tapi Batu Rajanya bisa banjir, itu kan ada sesuatu yang salah. Nah sekarang ini konsekuensi seperti itu yang kita kembangkan, bagaimana mengembalikan fungsi das atau daerah aliran sungai. Jadi das itu tidak hanya di kiri kanan sungai ya, das itu adalah daerah cakupan wilayah dari mulai hulu sampai ke hilir. Kalau di hulunya ada di Oku, ada di Pagar Alam, ada di Bengkulu, hilirnya ada di sampai ke gambutnya, sampai ke mangrove-nya, itu satu kesatuan das yang menjadi prioritas sekarang. Jadi memang kami berbagi kewenangan. Untuk yang di luar kita menggiatkan masyarakat untuk menanam melalui penghijauan. Untuk yang di luar, yang di dalam kawasan, di daerah hulu, itu dari kewenangannya kementerian menggiatkan namanya rehabilitasi. Dan juga kita untuk daerah-daerah tadi seperti udah ada keterlanjuran masyarakatnya, kita giatkan untuk bagaimana masyarakat mendapatkan akses legal perhutanan sosial. Baik. Ya. Bung Capung, dengan sederet kebijakan pemerintah tadi, program kehutanan sosial, lalu rehabilitasi, dan juga penanaman kembali dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, itu semua
apakah cukup atau butuh kerja ekstra lagi untuk bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan khususnya hutan yang ada di Sumatera Selatan? Ya, kalau bicara hutan, kalau kita bicara penanaman, kita nggak tahu siapa yang akan mengamati itu dan kawasannya di mana. Pertanyaan pertamanya. Kedua, dengan industri yang besar-besaran di Sumsel ini, kita cuma bisa mempertahankan saat ini. Tidak lagi bisa menumbuhkan lagi karena kawasan-kawasan yang disebut tadi sudah hilang. Sudah dipakai oleh tambang. Ya, kawasan sekarang kan ada 200 tadi. Kalau satu tambang punya 1000 hektar, berapa kawasan yang hilang? Itu sudah pasti gitu loh. Dan harus diganti baru. Dan nggak mungkin bisa ganti baru. Nggak bisa diganti baru. Nggak bisa ganti baru. Hutan tetap hutan. Pohon tetap pohon. Diganti apa? Ini kayak PT Tel, Tanah Makassar atau MHP. Kan nggak mungkin hutan itu tuh. Itu kan industri. Iya. Kan kita tahu mana hutan sekunder, mana hutan industri. Dan yang namanya hutan yang sudah hilang, tinggal bagaimana menyelamatkan kawasan tersebut menjadi kawasan yang berbasis lokal dan untuk masyarakat. Itu yang paling bisa. Tapi kalau kita bicara itu akan kita tanam lagi, nggak mungkin. Program reboisasi itu bagi kami ya, bagi Kawali itu sudah usang dan terbukti gagal. Lalu program apa yang harus dilakukan? Ya, bagaimana kawasan tersebut dikembalikan ke masyarakat, di masyarakat desa yang memang kemampuan ekonominya zero, low. Silakan kasih hak mengelola, didampingi sehingga memang corak produksi yang tumbuh di masing-masing desa itu bisa membangun ketahanan pangan di desanya masing-masing. Contoh, ada 10 desa di wilayah Muara Enim misalnya, kita bagi 20 hektar, 20 hektar, 20 hektar. Silakan bangun corak produksinya Pak, biar terbangun ketahanan pangannya gitu loh. Tapi kalau kita bilang bagaimana hutan yang sudah gundul ditanam lagi, nggak mungkin. Orang sudah ditebang habis. Gimana kawasannya mau dibangun lagi? Mau ditanam apa coba? Tapi apakah ada jaminan kemudian apakah itu dikembalikan lagi ke masyarakat itu akan menjadi lahan yang produktif dengan kerusakan yang sudah terjadi di sana misalnya? Kita paham masyarakat tidak punya akses ekonomi. Akses ekonomi apa? Kerja di kantor, kerja jadi PNS, enggak kan? Mereka cuma tahunya bertani. Ya, bertani kasih lahan dong. Ketika dikasih lahan diolah, akhirnya lahan itu menjadi lahan produktif. Dan mereka bisa membangun ketahanan pangan. Tetapi kalau dikasih ke lahan itu diberikan ke industri, masyarakat akhirnya jadi ini lagi tetap menjadi masyarakat yang miskin. Kalau untuk lahan-lahan yang sekarang menjadi tambang bagaimana solusinya? Tambang punya ada namanya jamrek, jaminan reklamasi. Jadi memang antara bahwa kawasan itu dikembalikan 100% kita bilang tidak mungkin. Tapi 60% menjadi kawasan yang hijau kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku, berdasarkan ketentuan good mining practice mungkin akan berjalan. Kawasan itu tetap hijau. Ya. Tapi kita tidak bisa tahu apakah itu produktif atau tidak. Ya, karena biasanya kalau bekas tambang ada limbahnya, ada kandungan B3-nya. Ya nggak bisa diolah lah. Apa yang mau tumbuh di lahan yang ada kimianya gitu loh. Jadi sekarang bagaimana caranya mengoptimalkan yang ada? Ya, bagaimana lahan-lahan yang ada itu diberikan ke kepala desa, dibagikan ke masyarakatnya yang mempunyai tingkat ekonomi rendah. Baik. Ya. Dalam Pak Susilo dari sebagian besar hutan sosial yang ada saat ini apakah sudah teroptimalisasi? Digunakan oleh masyarakat dari sekian persen potensi berapa persen saat ini yang sudah teroptimalkan Pak atau sudah digunakan? Ya, jadi di Sumsel ini ada sekitar 200 lebih izin perhutanan sosial dengan luas areanya sekitar 135.000. Di situ ada sekitar 3.000-an KK ya kalau nggak salah 3.000 5.000 KK. Tentunya mereka sudah mendapatkan manfaat. Jadi mereka sudah, saya bilang tadi harus ada kelompok usaha perhutanan sosial yang di situ ada produk. Seperti di Oki itu ada produk getah karet yang mereka di situ mengolah dan bahkan mereka sudah bisa membayar PSDH ke negara, nyetor. Karena kan setiap hasil hutan yang dihasilkan dari kawasan hutan itu ada kewajiban membayar PSDH namanya. Nah, memang seperti tadi saya setuju untuk bagaimana kita memberikan akses legal ke masyarakat, tapi juga harus kita lihat masyarakat yang memang benar-benar bergantung pada kawasan hutan. Jangan sampai kita memberikan areal yang masih berhutan atau hutan sekunder kita dibuka oleh masyarakat, sementara ada juga masyarakat yang memang tidak tinggal di situ. Jadi memang
konsep perhutanan sosial adalah memberikan akses legal bagi masyarakat yang memang tinggal di dalam hutan atau tinggal di sekitar hutan. Sehingga mereka mempunyai akses legal, jadi tidak lagi dianggap perambah, tidak lagi dianggap sebagai target operasi bagi Polhut, bagi ini untuk bagaimana menangkapi, tidak. Jadi memang konsep perhutanan sosial adalah memberikan akses legal tadi, tapi memang di seluruhnya ini pasti ada tantangan. Jadi untuk perhutanan sosial, era tahun 2019 itu kan dimulai dengan itu mengejar target luas, Mas. Nah, sementara target luas terus terpenuhi, tantangan kita selanjutnya adalah pasca izinnya. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian Kehutanan dan pemerintah provinsi. Pasca izin perhutanan sosial ini mau diapakan nih? Mereka sudah dapat izin, misalnya satu izin HKM itu 500 hektar atau 1000 hektar. Nah, setelah izin itu mereka mau diapakan nih? Dengan kaidah kehutanan ya. Dengan pola silvikultur, penanaman, tetapi juga mereka mendapatkan manfaat. Di Sumsel ini ada 2 hutan adat yang sudah terkenal. Di Benawe di Lahat, kemudian ada di Semende di Muara Enim. Nah, itu sudah mereka memunculkan lokal champion yang sudah berkembang. Jadi semua stakeholder terlibat, bahkan di dua izin hutan adat ini itu selalu dilakukan pendampingan baik dari NGO, dari Pusri, dari BUMN yang lain, karena sekarang ada kewajiban dari pihak swasta dan BUMN untuk bagaimana mereka melakukan pendampingan atau fasilitasi kepada izin-izin perhutanan sosial yang sudah ada, sehingga tidak hanya keluar izin mereka mendapat akses legal, tetapi bagaimana mengembangkan kelompok usaha perhutanan sosialnya, apakah itu dengan hasil kopinya dikemas dengan bagus, kemudian madunya diolah dengan bagus, kemudian dikasih label halal dan sebagainya, ngurus di kesehatan, bagaimana kandungannya. Nah, itu yang ekosistemnya sudah mulai sudah mulai berjalan. Sehingga dari situ mereka nanti dinilai meningkat dari yang pertama itu statusnya blue itu hanya mendapatkan izin, bisa meningkat ke silver. Silver itu sudah mengurus rencana karyanya, rencana ke kelompok perhutanan sosialnya, sampai nanti ke platinum. Platinum itu sudah bisa, tapi platinumnya agak berat karena itu sudah bisa ekspor hasilnya. Yang ada di kita ini sekarang baru tingkatkan gold. Gold itu artinya mereka sudah memproduksi dan secara kontinu bisa menghasilkan. Bahkan di beberapa tempat itu sudah dikasih kucuran bantuan pinjaman dari bank BUMN yang tentunya dengan skema bunga yang bisa mereka yang rendah lah gitu. Ya, baik, pertanyaannya apakah ini kemudian bisa diduplikasi di kabupaten-kabupaten lain yang khususnya yang rawan untuk bencana? Ya, sebenarnya sudah kita melakukan pendampingan di Oku Selatan, di Oku itu ada beberapa, itu tadi memang sekali lagi ada beberapa pendamping kita, itu kita memang sekali lagi seperti Polhut tadi Mas, kita ada kekurangan memang di pendamping, penyuluh kita sekitar ada 60-an, kalau kita hitung secara angka itu harusnya kita dibutuhkan sekitar 250-an penyuluh. Sementara yang ada sekarang baru 60-an. Itu mendampingi lihat kelompok-kelompok perhutanan sosial yang ada, bagaimana mereka mendampingi sampai mereka bisa menghasilkan produk yang bermanfaat dan kontinu secara bisa menghasilkan dan bisa menjadi andalan mereka. Baik, ini ini permasalahannya kekurangan SDM, Bung Capung. Teman-teman dari Kawali, unsur-unsur masyarakat, elemen masyarakat sipil lainnya, apakah bisa bergabung di sana untuk bisa mensupport program-program seperti ini? Ya, kalau dihitung NGO yang memang sudah mendampingi ya, kita anggap di tahun awal 2000-an itu mulai tumbuh kawan-kawan ber-NGO RIA, itu loh kalau kita menyebutnya. Dan memang sudah mulai menjaga kawasan-kawasan. Dulu kita masih ingat tahun 99 itu kita ribut sama TPT-TEL, gitu loh. Terus lagi tahun 99 itu kita ribut dengan Denny Marker ya di Muratara. Jadi memang kalau ditanya tergantung seberapa maunya kementerian membuka diri. Kita siap kok. Sebenarnya gini. Emang selama ini tertutup ya? Mau tapi malu gitu loh. Karena kita tahu gini, Kementerian Kehutanan ini ada namanya sudah disupport dengan Sinarmas. Terus lagi ada lembaganya namanya Yekan. Tapi kan gini, seberapa besar kita mau juga bekerja sama gitu loh. Sedangkan jujur aja kalau akses ke funding ada kita bisa. Di kementerian itu selalu ada anggaran untuk bagaimana ini digelontorkan ke masyarakat.
Kalau ada 17 kabupaten kota, kita anggap aja tinggal 10 kabupaten lah yang memang masyarakatnya ada. Ya sekarang kan tinggal seberapa besar kita mau turun dan mau mengelolanya sama-sama. Tapi akhirnya kalau kita diajak duduk sama-sama untuk merebutkan sesuatu, ayo kita. Tapi jangan sampai ketika kita kumpul-kumpul aja cuma divalidasi, kami sudah kumpulin dengan NGO, kita nggak seperti itu gitu. Baik. Ya, kita Artinya- kerja kok, kita kerja. Artinya kalau ingin kolaborasi jangan ada dusta di antara kita. Jangan tanggung. Pak Susilo, singkat saja karena sudah di ujung perbincangan kita, Pak Susilo, closing statement ya. Apa yang mungkin harus kita lakukan segera yang mendesak lah untuk kita lakukan bersama-sama untuk bisa menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengundulan hutan. Tentunya tadi pasti kolaborasi ya, karena pemerintah tidak mungkin melaksanakan sendiri. Di situ ada NGO, ada masyarakat, ada aparat yang lain, ada stakeholder yang lain, ada pimpinan daerah, ada Pak Gubernur, ada Pak Bupati, Wali Kota, terus memang duduk bersama kita bagaimana mengelola, terutama persoalan sosial ya, yang digendongkan oleh Mas Pipung tadi, bahwa inilah andalan kita persoalan sosial, karena memang masyarakat ketika mengelola hutan pasti dia memperhatikan untuk bagaimana kelestariannya. Kita bina, kita dampingi di situ. Nah itu maka kolaborasi tadi, kalau tidak bisa kami Dinas Kehutanan sendiri harus ada bantuan dari kementerian, harus dari NGO yang lain untuk bagaimana berpartisipasi bersama-sama, dan juga masyarakat. Jadi masyarakat menjadi penting karena memang kita kalau ngomong ke masyarakat itu, kalau kita hanya ngomong saja tidak ada hasilnya, mereka akan sekali mereka percaya, jadi itu mereka tinggalkan. Yeah. Makanya kita damping itu sampai berhasil, sampai ada hasilnya dan mereka bisa mengikuti. Nah itu yang udah beberapa kali kita coba fasilitasi, mendatangkan off-taker, mendatangkan yang lain-lain, kita permudah misalnya untuk kita lakukan beberapa pertemuan melalui Pokja untuk bagaimana Pokja perhutanan sosial, untuk bagaimana mendatangkan dari bank, memberikan kur dan sekalian pendampingan juga, masyarakat juga, itu yang perlu, kalau kata kuncinya kolaborasi tadi. Baik, Pak ke Bung Capung terakhir 2 menit silakan closingnya Bu. Kalau bagi kami bicara tentang perlindungan hutan dan kawasan itu mutlak bagaimana melibatkan masyarakat, karena masyarakat yang tinggal di hutan. Kalau kita kan orang kota datang ke sana, ya tentu dengan banyak ide yang akhirnya tidak sesuai dengan masyarakat. Yang kedua, ada beberapa teori-teori yang harus dimulai direduksi kembali teorinya. Misalnya reboisasi. Kita anggap reboisasi itu gagal lah. Ya, nggak mungkin lagi mau nanam pohon di tempat tebangan. Kecuali pohon itu diganti dengan pohon industri. Itu cuman. Tapi kalau bagaimana menjaga kearifan lokal tetap melibatkan masyarakat. KPH-KPH yang ada juga dimaksimalkan kembali. Terus lagi jangan tebang pilih, dalam artian ketika mau menutup sawmill tutup aja semua dulu. Stop dulu biar nggak ada dulu kayu keluar untuk kebutuhan industri ya, untuk kebutuhan industri di Sumsel gitu loh. Itu konkret ya. Kalau bicara tentang bencana alam ya kita tinggal nunggu Desember ini sampai Januari wilayah mana aja yang kita kelelep. Ya, apakah kita melihat Tapi lagi? jangan didoakan begitu juga. Enggak, kita apakah melihat Batu Raja lagi akan terendam? Ya. Lahatan akan terendam? Ya. Kita akan lihat, apalagi nanti di Purwakarta akan hilang lagi jembatan-jembatannya disapu oleh air, ya seperti itu. Baik, ya. ini sekalian juga ini ujian bagi pemerintah kita, yang ada baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam menjawab solusi-solusi permasalahan-permasalahan kebencanaan yang ada di Sumatera Selatan. Dan tentunya satu kata yang saya garis bawahi pada pagi jelang siang hari ini, bahwa kolaborasi itu sangat penting antara pemerintah dan juga masyarakat. Pendengar, dengan penutupan tadi maka berakhir pula dialog tanggap bencana kita pada pagi jelang siang hari ini. Saya Riana Pridani sama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Kita kembali ke studio Pro 1 RRI Palembang. Demikian dialog tanggap bencana RRI Palembang.